besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya kita semua senantiasa sehat dan bersuka cita. Puji Tuhan, hari ini, Minggu tanggal 20 Desember 2020, kita berjumpa dalam ibadah Advent keempat yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Kristen Jawa Gandaria. Tema firman Tuhan minggu ini adalah pewujud rencana Allah yang akan dilayani oleh Ibu Leliana Apriani Murbakeswari STH dengan pemusik Saudara Arsenio dan kantoria Saudari Natasha. Mari bersama kita siapkan hati dan diri kita untuk menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah dalam keluarga kita masing-masing. Umat Tuhan, kami undang untuk berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan NKB 53 bait 1 sampai 3. Gapuramu tinggikanlah. Juru selamat
Bapak, Ibu, Saudara-saudara Jemaat GKJ Gandaria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Marilah kita kuduskan ibadah Minggu Advent keempat ini yang kita selenggarakan dari rumah kita masing-masing dengan mengaku di dalam hati kita demikian. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Menyertai saudara juga. Kasih setia Tuhan.
Hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat yang mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Kita bersuka cita menyambut kedatangan-Nya. Lilin Advent keempat ini adalah lilin perdamaian yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Lilin Advent 4 menjadi penanda agar hati kami selalu merasakan sinar terang kasih Kristus. Kami memiliki komitmen untuk membuka hati dan merelakan diri untuk dipakai Allah dalam menyatakan penggenapan janji keselamatannya dengan menjadi pewujud rencana Allah yang menghadirkan damai sejahtera. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 81, bait 1-2, O datanglah Immanuel. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus memohon pengampunan atas segala perbuatan yang telah kami lakukan. Kami sering mendukakan hati Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering menyakiti hati sesama kami dengan rasa benci, marah dan dendam, sehingga kami tidak bisa mewujudkan rencana-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan iman yang semakin memperkuat pengharapan kami dalam menyongsong kedatangan-Mu. Amin. Kristus kasihanilah.
kasih dan pengampunannya, Allah berjanji, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan, dan menghayati Injil Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, puji syukur ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu atas kami. Engkau selalu memberi kesempatan pada kami untuk berbakti, beribadah, memuliakan nama-Mu di hari Minggu yang kudus ini. Kami akan menghayati firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu bukalah pikiran dan hati kami, serta pendengaran kami. Jauhkanlah segala kegelisahan, kerisauan dan kegalauan hati kami yang akan menghalangi penghayatan kami atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong dan menerangi hati kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami, dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan keseharian kami. Pimpinlah hamba-Mu ini ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah Bapa, hamba-Mu sekalian siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Demikian firman-Nya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha,
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Minggu ini kita bersama-sama memasuki Minggu Advent terakhir, Minggu Advent keempat. Kita akan belajar dari Maria yang menyiapkan diri menjadi jalan untuk kehadiran Sang Mesias dengan menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan yang akan mewujudkan rencana Allah. Kebetulan saudara-saudara, salah satu ciri sebagai hamba adalah bersedia melakukan apapun yang diinginkan oleh tuannya. Dan kata hamba sudah sering sekali kita dengar dan bahkan mungkin kita gunakan untuk menyebutkan identitas diri kita pribadi. Satu pertanyaan, tetapi apakah kita memahami dan menyadari makna apa yang terkandung dari sebutan hamba itu? Karena adalah janggal jika kita memakai kata hamba sebagai identitas diri kita, tetapi kita tidak menyadari apa maknanya, apa artinya. Maka dari itulah, melalui firman Tuhan saat ini, kita akan belajar apa makna sebutan hamba. Sebelumnya, saudara-saudara, sudah berkali-kali saya katakan bahwa kita dilahirkan dan ditempatkan di dunia ini untuk melakukan sesuatu, untuk berkarya. Kita disembuhkan supaya kita bisa menolong orang lain. Kita diberkati supaya kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita diselamatkan supaya kita juga dapat memberikan keselamatan kepada orang lain. Dan untuk melakukan semua itu, Tuhan sudah memberikan dan menyiapkan kelengkapannya bagi kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tuhan memberikan kelengkapannya sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, atau jelasnya sesuai dengan talenta kita masing-masing. Karena itu Allah sudah membentuk setiap manusia dengan khusus. Seperti binatang misalnya. Kita semua tahu ada binatang yang merayap, ada binatang yang berenang, ada binatang yang terbang, ada yang berlari, ada yang melata, dan lain-lain. Demikian juga kita, satu sama lain tidak sama. Ada yang cantik, ada yang gagah perkasa, ada yang kaya, ada yang miskin hidup sederhana, ada yang adil bijaksana, dan masih banyak lagi. Dan semua itu mereka lakukan sesuai dengan peran mereka masing-masing. Sehingga kita dalam berkarya, dalam melakukan sesuatu, itu sesuai dengan peran kita masing-masing, sesuai dengan apa adanya kita, sebagaimana adanya kita. Dan Allah sudah membentuk kita sebagaimana adanya kita untuk dapat mewujudkan rencana Allah, sehingga setiap makhluk, setiap umat manusia di dunia ini semua bisa berkarya sesuai dengan apa adanya kita, dan semua berguna bagi terwujudnya rencana Allah di dunia ini. Dan ini berarti tidak ada apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak penting, sekecil apapun. Tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang sepele.
Allah memakai kita untuk siap menjadi pewujud rencana Allah. Apapun talenta yang kita miliki, apapun keadaan kita, apapun kepribadian kita, apapun karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, apapun pengalaman kehidupan untuk kemuliaan Tuhan, demi terwujudnya rencana Allah. Saudara-saudara, kembali pada bacaan kita. Injil Lukas mengawali kisah tentang Yesus dengan pergumulan orang tuanya, yaitu pergulatan Maria yang harus menerima mandat untuk mengandung Sang Mesias. Siapa Maria? Semua orang tahu dia seorang perempuan biasa. Perempuan sederhana dari kampung Galilea, kerabat Elisabet ibunya Yohanes. Namun dari seorang perempuan yang biasa, dia berubah menjadi perempuan yang luar biasa, yaitu dia menjadi ibu Yesus. Di mana proses menjadi ibu Yesus itulah yang membuat Maria menjadi perempuan luar biasa. Proses yang dijalani oleh Maria yang membuat dia menjadi perempuan biasa berubah menjadi perempuan yang luar biasa. Maria, perempuan itu, dikisahkan sudah bertunangan dengan Yusuf. Di Palestina pada zaman itu di mana mereka tinggal, perkawinan diselenggarakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, apa yang disebut dengan pertunangan. Ini semacam persetujuan resmi dan formal dari kedua belah pihak dengan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi dan diperkuat dengan mas kawin. Nah, selesai acara pertunangan ini, calon mempelai pria berhak penuh atas calon mempelai wanita yang sejak pertunangan itu masyarakat sudah menganggap sebagai istrinya. Namun demikian, karena belum menikah, tentu saja tidak tinggal serumah. Nah, dalam kurun waktu menuju pernikahan, setelah pertunangan itu biasanya ada waktu 1 tahun, bisa saja pertunangan putus lewat perceraian resmi. Karena masyarakat sudah memandang mereka menikah, maka ya harus ada perceraian resmi. Dan Maria sebagai seorang perempuan dan sebagaimana perempuan yang lain, karena masyarakat sudah memandang mereka menikah, sebagai calon ibu dia tentu mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga, menyusun rencana-rencana sebagaimana dia nanti kalau sudah berumah tangga menikah dengan Yusuf, membangun sebuah keluarga kecil di mana nanti Yusuf bekerja sebagai tukang kayu dan Maria sebagai ibu rumah tangga yang akan mengurus rumah dan anak-anaknya. Maka betapa terkejutnya Maria saat dia menyusun rencana indah tersebut, dia didatangi oleh malaikat, yaitu Gabriel yang datang kepadanya dan menyapa, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu." Sebetulnya sebuah sapaan biasa, saudara-saudara. Namun yang membuat Maria terkejut adalah sapaan itu diteruskan dengan kata-kata engkau yang dikaruniai. Mengapa terkejut? Sebab sapaan itu, yaitu yang dikaruniai, artinya adalah orang tersebut menjadi orang yang dipilih Allah, menjadi umat pilihan Allah. Dan umat yang terpilih itu diberi peran dalam sejarah penyelamatan, yaitu seperti tema kita pada saat ini, menjadi pewujud rencana Allah. Nah, karena Maria menyadari bahwa dirinya adalah perempuan biasa, dari masyarakat biasa-biasa saja dan mungkin adalah masyarakat kelas bawah. Sebagaimana perempuan biasa,
Tentu saja bisa kita pahami kalau sapaan itu membuatnya terkejut dan mungkin juga bingung. Apalagi kunjungan Gabriel sendiri sudah merupakan bukti pilihan itu. Melalui salam itu, malaikat menyatakan bahwa Maria betul dipilih Allah. Bahwa Maria sangat diperkenan Allah. Ia diistimewakan menjadi calon ibu dari Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana reaksi Maria? Apa berhenti hanya sampai pada bingung dan terkejut? Maria adalah orang yang sederhana. Tentu ia juga bukan perempuan yang munafik, pura-pura rendah hati. Namun ia sungguh bingung, terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya. Dan juga takut tentang apa yang akan terjadi nanti. Memahami kondisi Maria, Gabriel menenangkan hati Maria dengan perkataan, "Jangan takut." Ya, Gabriel mengerti keterkejutan, ketakutan, kebingungan Maria. Maka kemudian Gabriel melanjutkan dengan memberikan penjelasan, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Agar Maria jangan takut, juga perkataan itu untuk menyiapkan mental spiritual Maria. Kenapa perlu dipersiapkan? Karena Maria diminta memberikan rahimnya untuk mengandung seorang anak laki-laki. Dan anak yang lahir kelak itu akan diberi nama Yesus. Dan Yesus akan menjadi besar. Menjadi Mesias, menjadi orang yang diurapi. Yesus diurapi oleh Allah atau dikhususkan Allah untuk menjadi raja atas kerajaan keselamatan dan damai sejahtera yang selama ini dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Bagaimana Maria tidak takut, tidak bingung dan terkejut, saudara-saudara? Saat dalam masa atau tahap pertunangan, ia harus mengandung. Maka dalam keluguannya, sebagai perempuan yang taat peraturan dan memahami tahap pertunangan, Maria bertanya kepada Gabriel, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Sebab aku belum bersuami. Ya, sudah bertunangan, tetapi belum menikah. Maka bagaimana mungkin mengandung? Atas pertanyaan itu, saudara-saudara, Gabriel kembali menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi Maria. Ini berarti kuasa Roh Kudus yang akan bekerja dalam rahim Maria. Maka jelas bagi kita, terkandungnya Yesus dalam rahim Maria bukan karena adanya hubungan seksual, tetapi karena karunia Allah semata-mata. Kuasa Allah yang bekerja atas diri Maria. Tentu sebetulnya ini adalah berita gembira bagi Maria. Dia dipakai sebagai jalan lahirnya Sang Juru Selamat. Dipakai sebagai pewujud rencana Allah. Namun masalahnya, ia masih bertunangan. Bagaimana ia nanti harus menjelaskan kepada Yusuf, calon suaminya itu? Bagaimana ia harus menerangkan kepada Yusuf tunangannya tentang kehamilannya itu? Belum lagi apa kata orang, belum menikah kok sudah hamil, padahal baru memasuki tahap pertunangan. Inilah yang menjadi pergumulan berat Maria. Dan Gabriel tahu pergumulan itu. Maka selanjutnya Maria ditolong, diarahkan untuk melihat kepentingan dan rencana yang lebih jauh dan lebih besar daripada kepentingan dan rencananya sendiri. Kepada Maria diperlihatkan rencana Allah
yang akan menghadirkan Mesias, yang akan membawa damai sejahtera kepada seluruh umat manusia. Disinilah Maria bergumul berat antara kepentingan diri sendiri, rencana pribadi tentang kehidupan rumah tangganya kelak, dan berhadapan dengan rencana Tuhan demi kedamaian seluruh umat manusia. Dan puji Tuhan saudara-saudara, atas penjelasan Gabriel, juga sebagai wanita yang saleh, ia memilih agar rencana Allah yang melibatkan dirinya itu dapat terwujud. Dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria memilih rencana dan kehendak Allah terjadi dalam dirinya. Meski ia harus memberikan hal yang paling berharga dalam diri seorang perempuan, yaitu rahimnya. Rahim itu ia persembahkan untuk Tuhan, bukan untuk Yusuf yang nanti akan jadi suaminya. Ini terjadi karena kuasa Roh Kudus agar rencana Allah dapat terwujud. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria dapat merespon positif panggilan Allah terhadap dirinya oleh karena ia mampu melihat visi Allah yang lebih besar, yakni untuk mewujudkan rencana Allah, menghadirkan Mesias demi kepentingan seluruh umat manusia. Memang untuk menjadi hamba Tuhan dibutuhkan perubahan mental, perubahan sikap dalam hidup. Salah satunya adalah mengutamakan orang lain, bukan diri sendiri. Inilah kerendahan diri yang sejati. Kini saudara-saudara, Allah juga ingin memakai kita menjadi hambanya untuk mewujudkan rencana Allah dalam hidup keseharian kita agar dunia ini mendapatkan damai sejahtera. Allah juga ingin bekerja melalui kita. Jika kita menolak untuk mewujudkan rencana Allah, alasannya apa? Abraham berusia tua, Yakub tidak kokoh, Lea tidak menarik, Yusuf diperlakukan dengan kejam, Musa gagap, Gideon miskin, Samson mudah tergoda dengan perempuan, Rahab tidak bermoral, Daud selingkuh, Petrus meledak-ledak dan pemarah, Marta banyak khawatir, Thomas ragu-ragu, dan masih banyak tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab dengan segala kekurangan mereka, dengan segala kelebihan mereka, dengan segala keberadaan mereka yang dipakai oleh Allah untuk mewujudkan rencana Allah. Tetapi Allah berkenan atas mereka. Dan saya kira Allah juga berkenan atas kita. Selamat mewujudkan rencana Allah. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita menyatukan hati kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah Bapa yang selalu setia mendampingi dan mengiringi langkah kehidupan kami setiap hari, Allah yang selalu mengaruniakan rezeki berupa apapun juga untuk kelangsungan hidup kami. Di hari Minggu, Advent keempat yang suci ini, kami datang bersujud menghaturkan rasa syukur kami, mengucapkan terima kasih atas kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Demikian juga atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat melaksanakan ibadah di keluarga kami masing-masing pada hari ini. Ya Allah Bapa, dalam ibadah saat ini ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami, warga negara, masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang saat ini masih dilanda pandemi, pagebluk yaitu virus corona. Kami masih harus berjibaku, berjuang sekuat tenaga untuk menghadapinya. Pemerintahan bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dan negara kami juga sudah selalu berusaha dan tidak kurang-kurang dalam berupaya menghadapi pandemi ini, agar pandemi ini tidak semakin menyebar, bahkan bisa terputus penyebarannya, sehingga pandemi ini bisa berakhir. Mohon berkat-Mu Tuhan atas segala daya dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kami, sehingga upaya itu dapat berhasil dan kami pun bisa terbebas dari pandemi ini. Sehubungan dengan hal tersebut ya Tuhan, kami berdoa mohon kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi saudara-saudara kami yang tengah berbaring lemah karena sakit penyakit yang dideritanya. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Semoga Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, daya tahan dalam tubuhnya, sehingga bisa melawan penyakit ini, dan saudara kami dapat sembuh kembali. Oleh karena itu juga ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau juga yang memberikan berkat kesabaran, ketelatenan, kekuatan fisik bagi para medis, tenaga medis, para dokter, juru rawat, di dalam merawat para pasien yang tengah berjuang melawan COVID. Engkau sendiri Tuhan yang melindungi para medis dan tenaga medis dari penyakit ini. Berikan hati tulus, ikhlas, penuh kasih dalam pelayanan ini. Ya Tuhan, kami juga memohon berkat kesehatan bagi seluruh jemaat GKJ Gandaria, pendeta dan keluarga, majelis dan warga jemaat semua. Semoga kami semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha kami dalam mencari rezeki, berupaya mencari rezeki demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Terlebih ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kekuatan dan jalan terang bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan, menghadapi segala permasalahan, beban berat, sehingga mereka mampu menemukan jalan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu juga bagi kerjasama kami dengan Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda dan Yayasan UKI. Biarlah kerjasama ini terus dapat terjalin dengan baik. Berkati keluarga besar Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda dan Yayasan UKI. Karuniakan kepada kami kesemua kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Inilah ya Tuhan, doa permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya.
Ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan, yang selalu kami perbuat dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh Bersyukur dan muliakanlah Tuhan, sebab Dia telah berjanji, sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas,
dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Yesaya 60 ayat 17. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Dan lagu persembahan kita adalah Kidung Jemaat 286, bait 1 dan 2. Bumi dan langit, pujilah. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kitaan Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Kita akan berdoa persembahan. Mari bersama-sama kita menyatukan hati. Tuhan Allah kami yang menciptakan langit, bumi, dan kami semua. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami pun Kau izinkan untuk mewujudkan kasih kami kepadamu melalui persembahan ini. Berkatilah Tuhan untuk bisa meluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga buat gereja kami yang mengelolanya. Kiranya senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini Tuhan kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai waris kerajaan, Rajamu sambutlah. Siapkan kedatangan penghibur dunia, dan tampil ke depan, nyanyikan Hosiana, berharaplah padanya penuh dengan iman. Hai insan yang berduka, Rajamu telah dekat. Penolong orang susah, pelindung kaum benar. Besarkan hatimu dengan penghibur
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki kehidupan kita yang baru untuk mewujudkan rencana Allah. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.